Selamat siang Sobat Mitra Wacana. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Tanoto, menemani jelang sore Anda membincang sebuah topik yang cukup menarik yang pernah dialami oleh teman-teman, terutama teman-teman sekolah ini, baik dari PAUD, TK, SD sampai kuliah mungkin ya. Iya. Saya senang sekali hari ini karena ditemani oleh rekan-rekan dari mana ini? Dari Universitas Ahmad Dahlan. Ya, senang sekali, sangat excited. Semoga yang kita perbincangkan nanti bisa menambah pengetahuan dan ada manfaat bagi sobat Mitra Wacana di luar sana. Ya, baik. Terima kasih hari ini teman-teman, selamat datang di Mitra Wacana. Ya, dari mana ini tadi sebelum kesini? Dari kos-kosan. Enggak jauh ya? Enggak jauh. Baiklah. Nah, baik Sobat Mitra Wacana, kita akan bincang satu topik dengan tema apa ya? Enaknya disebut apa? Tantangan pembelajaran daring di masa pandemi. Ini udah nggak pandemi kan? Pasca pandemi atau di masa pandemi ya? Ya dua-duanya ya. Di masa dan pandemi dan setelah pandemi. Jadi ini teman-teman semuanya adalah korban dari pandemi karena harus belajar daring gitu ya. Baik. Sebelum kita mulai, teman-teman bisa diperkenalin dulu nih. Ini rombongannya kok banyak banget. Siapa aja ini kalian? Nama dari mana? Silakan Mas. Ini ya Mas, dipakai ya Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfianto. Saya dari Purworejo dan saya kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Baik, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maradela Widiantika, biasa dipanggil Dela. Saya dari Jogja, asli Jogja. Monggo dilanjut. Perkenalkan, nama saya Cut Nurul Arvita Regzimutua, dipanggilnya Cut. Saya dari Aceh. Perkenalkan, nama saya Ainun Ibnu Syaul Haq, biasa dipanggil Ibnu. Saya berasal dari Cilacap. Perkenalkan, nama saya Widya Islami Kastarana Dharmasida, biasa dipanggil Widya. Saya dari Kalimantan Timur. Oh, begitu ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin Daeng Matali, biasa dipanggil Aldi. Asal saya Maluku. Maluku. Iya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman Sobat Mitra Wacana. Nanti juga bisa berinteraksi dengan kami di Facebook ya, Mas Robi ya, di Facebook ya. Baik. Bisa komen-komen atau curcol-curcol juga boleh lah. Pengalaman teman-teman Sobat Mitra Wacana ketika belajar daring itu gimana sih tantangannya? Ini kayak cerdas cermat ya. Perkenalkan, nama saya dari. Untung nggak ditanya cita-cita. Ya kita santai aja, kita akan bincang-bincang sampai nanti jam berapa Mas Robi, sampai berapa jam? 1 jam ya, 60 menit sampai jam setengah 4 lah ya, maksimal jam setengah 4 untuk mengupas tentang tema tantangan pembelajaran daring di masa dan pasca COVID. Sekarang sebenarnya udah nggak COVID ya, tapi ternyata masih diperlakukan seperti COVID gitu. Nah teman-teman, bisa nggak dibagi kepada saya dan Sobat Mitra Wacana di luar sana, apa sih yang paling disukai kalau pembelajaran daring? Yang disukai dulu. Disukai. Atau semua, jangan-jangan duka semua. Yang disukai apa? Paling disukai? Kuliahnya fleksibel. Oke, pakai ini ya. Oke, silakan. Kalau menurut saya yang paling saya suka itu kuliahnya sifatnya fleksibel, jadi bisa melakukan kegiatan pas kuliah gitu. Online tapi lagi nyuci misalnya. Iya, salah satunya itu juga bisa. Lagi lihat drakor misalnya. Oh enggak drakor, terus apa? Enggak lihat apa. Enggak lihat apa-apa. Ini unik ini, saya online tapi enggak lihat apa-apa. Ternyata ketiduran. Baik, jadi fleksibel ya menurut Maradela ya. Oke, bisa sambil melakukan kegiatan lain. Kalau Masnya, Mas Arfian. Ya. Kalau yang saya suka dari kuliah online,
kita bisa kuliah sambil rebahan. Sambil rebahan. Oke. Oke lah sambil rebahan. Ya. Ngapain pas rebahan itu? Ya sambil di depan laptop. Oh gitu ya. Belum mandi padahal ya. Iya, Ya, benar. kok jujur banget. Oke. Bisa fleksibel sambil rebahan, terus ada lagi mungkin ada teman-teman yang lain bisa nambahin yang paling disukai pas kuliah online. Menurut saya hemat biaya juga sih. Hemat biaya. Ya, jadi kita nggak perlu keluar bensin karena Oh, di gitu. kamar aja udah bisa ikut kuliah Oh gitu. gitu, Iya. nebeng wifi misalnya ya di mana warung, Iya, gitu. atau di emperan hotel. Tapi enggak ya, di hotel ya? Enggak. Kita punya kuota ini. Nih. Ada yang fleksibel sambil rebahan, terus hemat gitu ya. Kalau yang paling nggak disukai kalau online itu gimana Mas? Zainal, sama. Kalau yang paling nggak disukai menurut saya itu pas dijelasin nggak ngerti sih. Oh. Iya sih, Contohnya yang gimana itu? Ya kalau dosen jelasin itu kayak kurang ngerti gitu. Oh, karena Kurang- kendala sinyal atau Ya gimana? bisa juga di situ. Oh, pas kemarin pas kuliah daring itu posisinya di sini atau masih di Maluku? Udah di sini. Udah di sini. Iya. Oke, tapi serasa di Maluku karena Iya. jaringannya Kadang jaringannya jelek oh, ya. gitu. Oke. Pas di mana itu kok jelek? Ya di rumah sih. Oh, di- Mau di mana lagi? Oke. Oke. Misalnya kuotanya limit itu lah Iya, ya. iya. Oke, jadi ada yang nggak disukai kalau jaringannya nggak lancar Iya, dan jaringannya. dosen sedang jelasin yang penting tapi jaringannya nggak lancar jadi ilfil gitu ya. Iya. Oke. Kalau siapa kamu namanya? Ya Widya, itu gimana Widya? Yang nggak disukai. Mungkin waktu kita ada kerja kelompok dan harus presentasi. Oh. Itu kan jadi kadang gitu. karena beda-beda tempat dan Mm-mm. juga beda-beda wilayah, Mm-mm. jadi kita kayak sering miskomunikasi gitu. Oh, gitu. Karena ada yang jaringannya nggak bagus Ah, atau ah. kitanya yang kurang memahami kayak gitu. Oh gitu. Itu tambahan lain. Ibnu. Bener ya Ibnu ya? Ibnu. Mungkin kalau kuliah online apa ya? Kita jadi malas-malasan gitu di rumah. Iya, terus Ini juga curcol ya? juga semangat belajarnya jadi kurang. Oh gitu. Iya, karena nggak ketemu ayang misalnya. Ya. Gitu kan. Nggak punya yang Iya, gitu nggak punya ayang tambah males ya. Baik macam-macam ya teman-teman ya yang nggak disukai ada terakhir itu miskomunikasi dengan teman lain karena harus ngerjain kelompok itu ya. Itu menurut teman-teman paling yang diusahain gitu ya. Kalau selama misalnya kalian kan angkatan 2020 ya. Iya. Ketemu seperti ini tuh sejak kapan? Semester Dua-dua, Iya. berarti 2 tahun kalian nganggur. Iya. Oh, luar biasa. Tapi bayaran nggak nganggur? Tidak. Enggak. Potongan. Oh, potongan. Di potongan berapa itu? 300. 300 juta. 300 juta. Dolar apa rupiah? Enggak tahu lupa. Oh, jadi uang kuliah tapi ada diskon. Iya. Kayak belanja ya. Midnight sale. Di diskon berapa persen? Oh, jadi itu sebagai kompensasi karena daring, karena online belajar daring, jadi teman-teman mendapatkan diskon. Diskon selain biaya kuliah ada biaya. Dapat kuota enggak dari kampus misalnya? Dapat. Dapat. Pas awal. Awal-awal aja. Awal-awal. Heeh. Sampai semester berapa? Cuma Setengah semester. 1 tahun. 1 tahun, 2 semester aja. Satu tahun. Berapa satu semester itu dapatnya kalau di total? Berapa giga? 100 giga ada nggak? Ada. Oh 100 giga. Itu dari kampus atau dari negara atau pemerintah? Oh dari pemerintah. Baik. Tapi yang nyalurin kampus. Oke baik. Jadi teman-teman kita akan lanjut obrolan nanti. Ini sudah ada suka dan dukanya. Nanti kita lanjut lagi membahas tentang di antara suka dan duka. Itu apa itu loh. Sampai ketemu nanti di segmen selanjutnya. Baik teman-teman, kita tadi sampai di
tantangannya, suka dan dukanya kuliah online. Nah, yang suka itu ya fleksibel, yang nggak suka itu kadang-kadang miskom tadi ya itu loh. Nah, kalau di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini sebenarnya yang dipelajari itu apa sih teman-teman? Siapa dulu yang mau jawab nih? Siapa? Masa saya? Oke, silakan. Widya. Iya. Mungkin kalau di FKM sendiri itu belajarnya tentang surveillance kesehatan. Surveillance itu apa? Menganalisis data-data penyakit kayak gitu biasanya. Oh, gitu. Terus ada statistik, Statistik. ada Angka-angka ya berarti. iya, kayak rumus-rumus gitu, epidemiologi Oke. penyakit gitu juga ada. Oke, pakai angka juga. Ada yang pakai rumus, ada yang enggak gitu. Oh, itu datanya dari mana biasanya kalau menganalisis surveillance dan data-data itu kan? Biasanya dari puskesmas sih, kita ambil dari puskesmas Oke. gitu. Terus Oke. kita analisis. Oh, gitu. Iya. Biasanya analisisnya pakai pendekatan gimana kalau menganalisis itu? Karena ada macam-macam biasanya misalnya pakai sudut pandang epidemiologi atau apalah ya. Atau sudut pandang sosial atau misalnya biasanya kalau yang di FKM itu teorinya pakai apa? Untuk menganalisis data tadi itu. Kan biasanya gitu kan menggunakan sudut pandang apa menganalisisnya misalnya. Bisa dibagi ke saya teman-teman biar yang Sobat Mitra Wacana nanti juga kalau ada yang ikut bergabung karena saya nggak tahu. Jadi Biasanya tuh melalui orang, kita melihat orang, terus tempat dan waktunya juga. gitu. Menganalisis ya. Oke. Untuk contohnya misalnya contoh penyakitnya misalnya apa misalnya? Misalnya penyakit DBD gitu. DBD di demam berdarah. demam berduit, oke, Ya. demam berdarah. Demam berdarah di daerah misalnya gitu ya. Ya, di daerah X. Kalau di Jogja yang epidemi mana? DBD. Ya udah daerahnya nggak usah ya, nanti jadi masalah. Misalnya penyakit demam berdarah itu loh, Iya. dilihat orang Waktu dan tempatnya. waktu itu waktu penularan atau waktu dia terpapar. waktu terpapar. Iya. Oh, Iya, waktu terpapar. terkena. Misalnya menjelang maghrib atau gimana maksudnya? Ya, misalnya pada Ini Mas. misalnya pada jam tertentu dan hari itu juga. Oke, misalnya jamnya berapa misalnya? Misalnya Jadi dari analisis itu nanti bisa dibuat kesimpulan, terus gitu. nanti dari kesimpulan itu dapat dibuat suatu program atau kebijakan buat Gitu. mencegah penyakit Oke. tersebut. Berarti nanti ada angka misalnya ya, Iya. jadi infografis di daerah ABC tingkat penularannya misalnya tinggi misalnya. Kalau daerah X misalnya ya nular tapi sedang misalnya gitu. Iya. Nanti hasilnya itu bisa disampaikan ke puskesmas atau dinas kesehatan. Iya. Biasanya tanggapannya gimana tuh dari dinas kesehatan kalau dapat itu data? Udah pernah ke dinas kesehatan? Belum. Belum. Data-datanya aja. Belajar mengolah. Belajar Teorinya. mengolah. Terus kemudian dipresentasikan di Dijadikan kelas. sebuah informasi ya. Gitu. Oke, gitu. Kirain Belum udah. terjun ke Belum. lapangan. Berarti misalnya ada data tentang surveillance tadi macam-macam dianalisis, kemudian teman-teman dipresentasikan gitu lah. Iya. Kemudian bikin kesimpulan, kalau persoalannya ABC ya sebaiknya mencegah ini dengan cara bla 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 gitu misalnya. Gitu ya. Unik juga ya. Dan sulit nggak sih kayak gitu itu? Lumayan rumit. Sulitnya di mana? Hitung-hitungan. Harus Harus teliti. teliti, kan datanya banyak tuh, jadi Datanya harus banyak. teliti. Ada rumus-rumusnya juga kalau mau analisis. Gitu. Karena kan biasanya datanya dari per tahun gitu. Per tahun. Kalau yang kemarin ini tugas ini dari tahun berapa? 2014. 2014. Berarti berapa tahun berarti? 5 tahun. Iya. Ya, 5 tahun ya. 5 tahun dianalisis kejadiannya dan presentasikan. Lama juga ya 5 tahun ya. Iya. Pada soalnya pas kalian lagi analisis di tempat saya udah pada kena DBD. Jadi sebelum sempat
kasih apa rekomendasi ke dinas terkait sudah kena DBD itu. Sekarang masih kan, sekarang kan masih ada di beberapa daerah di tempat tinggal saya di Kabupaten Bantul ada yang masih terkena demam berdarah. Memang rada ini yang ngeri. Berarti demam berdarah itu bisa nggak disebut apa? Misalnya menurut kacamata ilmunya teman-teman bisa disebut penyakit silent killer nggak? Mematikan nggak itu sebenarnya sih? Bisa. Mematikan. Kalau akut misalnya ya, nggak tertolong misalnya. Oh. Menurut saya sih kalau mirip sama tujuan surveillance tadi sebenarnya. Gitu. Tujuan surveillance itu kita mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa dari suatu penyakit. Oke. Ya, Supaya nggak sampai jadi KLB. Iya, makanya kami membuat analisis data surveillance itu. Jadi kita tuh membuatnya secara secepat mungkin supaya informasinya jadi nggak basi gitu loh, Mas. Oh, jangan sampai jadi luar KLB biasa. gitu. Baik, Iya. Sobat Mitra Wacana ini jadi DBD memang membahayakan, tetapi jangan sampai menjadi kejadian luar biasa karena dampaknya bisa membuat meninggal ya teman-teman. Oke. Dan menular. Iya. Melalui apa itu? Kalau DBD menularnya melalui apa itu? Demam berdarah. Apakah hanya gigitan nyamuk atau bersentuhan gini nular nggak? Nggak nular. Pakai gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk. Oke. Kalau misalnya saya digigit nyamuk, namanya apa itu? Aedes aegypti itu loh. Saya tertular misalnya. Kemudian bersentuhan atau bersinggungan dengan Mas Arfian itu berarti ini belum tentu ya tertular ya? Belum. Oke. Kayaknya dari nyamuk kan. Ya. Oh, nyamuknya berarti bertelur di darah saya atau gimana itu? Enggak. Gimana Mas? Kan jangan-jangan menularnya lewat bertelur kalau saya kena digigit misalnya bertelur atau gimana atau apanya yang menular? Ya, penularannya itu bisa dari nyamuk, misalnya nyamuk Aedes menggigit, menghisap darah dari penderita yang sudah DBD. Oh, terus gitu. misal yang menggigit saya ikut tertular. Tertular. Oh, okay. Kalau misalnya nyamuknya yang kamu gigit, bercanda, mati ya. Oke, jadi demam berdarah bisa menular melalui gigitan nyamuk. Oh, itu. Menurut teman-teman pengalamannya ketika di FKM ini selain soal DBD itu yang paling berkesan itu kuliah apa? Pas belajar soal apa? Oh, silakan jalan. Kalau saya pribadi sih nangkepnya selain yang surveillance itu, menurut saya FKM itu bagaimana caranya kita menjaga orang yang sehat supaya tetap sehat gitu, Mas. Oh, gitu. Jangan sampai sakit. Nah, kalau misalkan udah sakit diserahinnya ke tim medis yang kayak dokter, perawat. Jadi mengurus orang yang sehat supaya tetap sehat tuh lumayan rumit. Menurut rumitnya saya. gimana itu? Karena perilaku masyarakat A, B, C itu kan bermacam-macam. Dan kita tuh harus melakukan pendekatan ke semua masyarakat itu gitu. Mungkin dengan penyuluhan kesehatan gimana hidup sehat, makanan yang bergizi itu bagaimana. Itu sih menariknya karena ke orang yang sehat gitu kita lebih berfokusnya. Kalau orang yang sakit jelas sudah sakit ya. Iya. Tapi jangan sampai sakit itu yang jadi Iya, tantangannya. itu urusan kita ya sih. Saya merasa dikritik ini. Aduh. Baik, itu jadi selain soal surveillance tadi, soal supaya orang biar tetap sehat, menjaga kesehatan itu jadi tantangan ya. Iya. Karena perilaku masyarakat yang kadang-kadang kurang memperhatikan kesehatan. Ini kesehatan yang dimaksudkan kesehatan fisik ya. Ada pengaruhnya nggak sih dengan kalau misalnya di FKM ini juga menstudi atau belajar tentang kesehatan mentalnya? Itu dibahas nggak kalau di FKM? Ada, cuma nggak spesifik. Oh, nggak spesifik. Gimana Mas? Silakan. Ya dibahas kesehatan mental, tapi itu cuma sebagian aja lah, cuma teori aja ya, nggak merujuk yang mendalami itu materinya. Untuk memperkaya pengetahuan. Iya, yang tentang kesehatan mental. Kesehatan fisik, mental, sosial dan lain sebagainya. Iya. Oh, gitu ya. Berarti ya ini sebenarnya ilmunya luas ya. Luas dan tapi nggak jadi dokter. Beda. Terus jadinya apa kalau misalnya lulus? Kalau misalnya dokter praktek kan, kalau teman-teman
prakteknya di mana? Penyuluh. Oke. Dari ini sih Mas, fokusnya aja kami udah berbeda gitu. Kalau gitu. dokter itu kan lebih ke kuratif Klinis atau ya, ke oke. pengobatannya. Kalau kami tuh lebih ke promotif dan preventif. Promotif itu bagaimana caranya kami bisa mempromosikan kesehatan, dan Oke. preventif itu mencegah masyarakat terkena sakit gitu. Oh, Jadi fokus gitu. kita ke dua Oke, arah itu. Promosi dan preventif. Iya. Oh, gitu ya. Saya pikir itu sama, ternyata beda. Oh, gitu loh. Kalau misalnya udah lulus kan sarjana kesehatan masyarakat, baik terjunnya misalnya jadi penyuluh kesehatan gitu. Itu masuknya di dinas apa kalau kesehatan masyarakat itu? Dinas kesehatan? Banyak aspek sih. Bisa Rumah sakit. Puskesmas bisa. Puskesmas ya, tapi bagian penyuluhan tetap ya. Iya. Di perusahaan juga Perusahaan juga bisa. Perusahaan bisa. Ya, Bisa. K3. Oh, K3. Ada peminatan lagi. Makanya banyak ini kan training K3 online Iya. gitu ya. Iya. Iya, saya sih pernah ikut yang gratis. Kalau yang berbayar saya mikir lumayan kan? Iya. Oke. Oh, berarti teman-teman K3 juga bisa mengakses ke K3? Bisa. Oh, pantesan ya sampai perusahaan. Berarti peluangnya sebenarnya ya besar teman-teman ya. Cukup Oke. besar. Cukup besar ya, nggak punya peluang apa. Oke, baik. Oh, baik, itu berkaitan dengan jenis materi perkuliahan ya. Kalau selain di FKM kuliah itu teman-teman ada yang aktif di kegiatan mahasiswa nggak? Ada. Bisa berbagi cerita nih, selama pandemi gimana kok bisa gabung gitu loh. Bisa tahu ada unit kegiatan mahasiswa. Ya, waktu pengenalan kampus itu kan ada dipromosiin gitu. Oh, Jadi gitu. kayak tertarik mau masuk ke organisasi apa, di Oke. unit mahasiswa apa kayak gitu. Oke. Jadi waktu itu prosesnya juga online. Oke. Kita audisi online gitu. Oh. Kebetulan keterima. Di apa kalau boleh tahu? Bisa Untuk ke unit teman-teman. Untuk unit kegiatan mahasiswanya di UKM Seni Musik UAD. Seni musik adik. Iya. Oh, suka nyanyi berarti ya? Enggak bisa nyanyi. Nggak bisa nyanyi, terus? Iya, main alat musik. Apa yang dimainin? Keyboard. Oh, keyboard. Iya. Oh, bisa ngiringin saya berarti joget ya. Bisa banget. Oke. Iya, gitu. Ini yang sering nyanyi siapa? Suka nyanyi? Saya penyanyi semua. Ini Mas Ali. Oh, ada nyanyi. Kamu suka nyanyi? Enggak Mas. Oh, selain ini Widya yang tergabung di kegiatan mahasiswa siapa lagi? Oh, hanya Widya. Saya Oh, aja. jadi Iya. kalian kalau udah kuliah, ada yang kerja? Jarang. Oke, udah kuliah terus pulang ke kos atau ke rumah ya Masih udah. kupu-kupu. Oh, gimana itu masih kuliah maksudnya? Ya, Kuliah pulang kayak gitu. Kuper dong. Oke, istilahnya kupu-kupu ya. Kupu, Ya, iya. dari Iya. dulu belum berubah ternyata. Zaman saya udah kupu-kupu. Sekarang masih kupu-kupu. Kapan jadi kepompong? Oh gitu, oke. Oke, di UKM juga ada yang tergabung. Kemudian kalau di FKM selama pandemi, karena ini juga udah mulai nggak pandemi, sudah mulai terjun ke masyarakat belum teman-teman? Ya, kalau paling ke tadi mana itu? Puskesmas apa mana itu? Oh, belum juga. Oh, belum. Oh, semester 4. Sekarang semester sekarang semester berapa? Semester 4. Oh, semester 4. Semester ada praktikum nggak sih kalau Ada. Oh, ada. Di mana Banyak. itu biasanya kalau mengajuin atau terserah suka-suka kampus deh? Itu Sesuai Jadwal dari kampus. Semester 5. Dari Dari semester 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 1. Iya. Ini yang udah praktikum sudah semua berarti? Sudah. Oh, bisa bagi dong pengalamannya di mana itu. Siapa dulu yang mau cerita? Praktikum di mana? Oke. Jadi kan kita ini masuknya daring. Jadi semester 1, 2, 3 kita praktikumnya online. Oh. Jadi masih di daerah masing-masing gitu. Jadi Di Kalimantan, kalau kamu di Kalimantan? Iya, di Kalimantan saya. Itu bahas apa, sorry? Kalau di praktikum itu pas online itu? Tergantung mata kuliah, ada biomedik, terus Oh, ada apa itu gizi. biomedik? Biomedik itu kayak kita melihat penyakitnya. Terus misalnya kayak DBD tadi dari mana asalnya kayak Oh, gitu. Ya.
terus kita analisis kayak gitu. Dan itu kita kan melihatnya dari video dari dosen bikin video untuk kita melalui Google Classroom gitu. Terus kita perhatikan, nanti kita bikin laporannya seperti itu. Itu selama 3 semester kita melakukan online. Dan gitu terus ya? Iya, selama itu. Dosen ngasih tugas, kita kerjain, gitu, presentasi gitu terus. Biasanya, kalau kamu pakai apa kemarin pas praktikum itu soal apa? Iya sama. Oh sama berarti. Cuma di depan laptop gitu kan, terus lihat video YouTube. Nah nanti dari video itu ada beberapa pertanyaan baru dibuat laporan, terus dikumpulin. Gitu ya. Oke. Tapi cara menulis laporannya mungkin beda-beda ya. Iya. Formatnya sama. Cuman pembahasannya. analisisnya yang beda. Oh gitu ya. Oke lah. Dan baru semester 4 ini baru kuliah offline. Praktikum offline. Oh gimana tuh perbedaannya akhirnya sekarang udah offline? Senang ini teman-teman bisa offline? Senang. Jadi nggak fleksibel dong. Nggak bisa rebahan mas ya? Apa bisa rebahan? Tetap Bisa rebahan di kos. Oke, udah mulai online dah. Jadi ini offline. Berarti ini ketemunya juga belum lama. Iya, belum lama. Gila nih. 2 tahun. Beberapa bulan ya? Iya. 1 semester ya? Ini belum ada. Belum ada. Belum ada 1 semester. Belum ada semester. Pantesan cupu-cupu ya. Maksudnya ya belum klok klik banget maksudnya itu loh. Maksudnya itu bukan cupu dalam arti negatif. Kalau pas online itu pakainya platformnya apa itu biasanya? Google Meet atau? Ya, Google Meet bisa, Zoom bisa. Oke, silakan. Pakai ini Google Meet bisa, Zoom bisa. Biasa juga Google Classroom, Google YouTube. Classroom. Ya. Paling banyak tetapi pakai Google ya? Iya. Oke. Padahal kadang-kadang ada kendala ya. Iya. Iya, sinyal dan api itu. Oh, tantangannya banyak banget sih kalian kuliah online. Apalagi pas mati listrik. Oh, mati listrik. Betul, pas baterai habis. Mati listrik. Nggak ada sinyal. Harus keluar hujan. Pernah ada tugas mendadak nggak itu dari dosen misalnya? Nggak ada. Sejauh ini belum Belum ada. Paling deadline-nya yang agak Berarti teknisnya kalian itu jadiin satu grup di aplikasi perpesanan WhatsApp atau gimana? Oh gitu. Satu mata kuliah satu grup. Satu mata kelas itu grup. Iya. Berarti berapa grup ini? banyak. Kalau misalnya ada 10 mata kuliah ya berarti 10 grup. Iya. Karena kan jangan-jangan ada yang belum ikut semester ini misalnya ya. Oh gitu ya. Grup kelompoknya. Oh iya ya. Belum lagi misalnya nanti ada tugas bareng. Belum lagi. Oh iya. Sebenarnya nggak efektif ya. Iya. Tapi gimana lagi? Aduh. Gila itu. Karena pandemi ya. Pandemi salah ya. Atau jangan-jangan sistem pendidikan kita yang salah. Sorry. Berarti saya keceplosan. Bukan salah, tetapi masih banyak yang diperbaiki. Karena maksudnya gini kan, zaman dulu sistem pendidikan saya ya masih classroom. Sekarang juga banyak classroom juga kan, masih klasikal juga kan. Berarti belum ada bedanya dong dengan zaman yang lalu. Zamanya Albert Einstein juga klasikal. Oh, sekarang masih klasikal. Oke. Kita rehat dulu sejenak ya Mas Robi ya. Nanti kita lanjut membahas yang lain yaitu isu tentang dinamika menjadi mahasiswi online, mahasiswa perkuliahan online di Yogyakarta karena kalian semuanya rata-rata pendatang gitu. Baik, teman-teman, kita lanjutin ngobrol santuinya, ngobrol asiknya sama teman-teman. Ini banyak hal yang sudah kita catat dan semoga menjadi inspirasi Sobat Mitra Wacana di luar sana ya. Ya, selain ada duka juga banyak sukanya juga ternyata kuliah online. Nah, rata-rata teman-teman ini kan pendatang, musafir gitu lah. Saya juga musafir dulu. Ini hal yang paling unik yang pernah diingat atau kejadian yang paling unik pernah dialami teman-teman selama di Jogja itu apa yang perlu dibagikan ke teman-teman supaya juga lebih waspada?
Boleh soal makanan, boleh soal kejadian, atau boleh soal yang lain juga boleh. Siapa yang ingin berbagi, silakan. Aku pernah. Oh, silakan. Silakan Mas. Dari Maluku Mas ya? Iya. Oke. Aku pernah dituduh keliti. Dituduh keliti. Mau ketawa takut dosa. Oke. Sama kakakku ada bertiga. Oh, bertiga. Oh, jadi kamu sama kakakmu pernah dituduh keliti. Iya, sama ini saudaraku sih. Oh, saudaramu. Saudara apa kakak? Ada kakak kandungku sama saudara bertiga. Oh, bertiga. Oke, bertiga satu tujuan, Iya. dituduh keliti. Iya. Oh, oke. Pernah Gimana ceritanya itu, Mas? Awalnya kan itu sekitar jam 5 ya. Pagi. Ya, pagi. Jam 5 Mau pagi. keluar cari sarapan kan. Lapar kan begadang. Oh, gitu. Begadang. Begadang terus mau cari makanan buat Oh, biasanya begadang nggak lapar. enggak sih kalau Oke, terus lanjutan. Nah, terus pas udah jalan terus gini ada segerombolan orang. Ada sekitar 10 orang kayaknya. 10 orang mau nggerebek kamu. Ya, awalnya mereka dari belakang dulu. Oh, belakang membuntutin. Iya. Membuntutin. Oh, kalian boncengan bertiga atau gimana? Aku sama abangku, kakakku sendiri naik motor. Oh, gitu. Sendiri. Dua motor kita berdua. Oh, ada motor. Awalnya papasan dulu. Papasan dulu dari mereka dari misal arah gini kan. Iya, papasan. Papasan ya. Terus. Nah, habis itu mereka muter balik. Muter balik terus bilang, "Woi, kalian keliti ya?" Oh, gitu. Terus, nah, abangku bilang yang ini yang paling tua kan. Bilang, abang iya paling tua, betul. Iya sih. Iya, benar. Abang yang tua benar. Nah, terus dia bilang, "Bukan, kita ini pendatang di sini mau cari makan." Terus ada yang dari kelompok mereka itu ini langsung mau mukul. Oh, kamu sempat dipukul? Kakakku duluan. Oh, kakakmu dipukul. Ya. Pakai tangan atau benda tumpul? Pakai tangan. Tangan. Mau didorong kan? Oke. Didorong terus dipukul. Terus kakakku nggak terima. Nah, akhirnya jadi berantem dulu di situ. Nah, kakakku sama yang itu kelompok itu. Terus aku pisahin, ngelerai kan. Nah, dari situ terus udah tuh ada warga yang bantuin kita kan. Mereka itu yang dari kelompok mereka itu lari. Nah, pas dari situ langsung udah mau cari makan lagi kita bertiga ini. Nah, abis ketemu lagi mereka di ini Burjo. Oh, di Burjo. Iya, Warmindo. Oh, daerah mana itu, sorry? Daerah Kasihan. Oh, daerah Kasihan. Taman Tirto ya. Oh, Taman Tirto betul. Ya. Taman Tirto Kasihan. Ternyata di samping Warmindo itu tempat ini mereka nongkrong. Oh, itu kelompok tadi itu yang sempat mukul kakakmu itu rombongan pemuda atau parubaya atau pemuda di situ sih. Oh, pemuda? Iya. Oh, masih pemuda itu. Iya. Kenapa kamu dianggap peliti ya? Kurang tahu juga sih. Oh, gitu. Oh, terus apa yang terjadi setelah itu? Pas dari situ kita ke Warmindo yang samping situ, nggak tahu ternyata tempat nongkrong mereka di situ. Oh, itu. Nah, akhirnya mereka semperin lagi. Kalian yang tadi di sana kan? Nah, pas itu langsung kakakku dipukulin langsung. Dipukul lagi di situ. Dipukul lagi di situ, nggak terima lagi. Ya udah kita ini kakakku berantem sama mereka. Aku ngelerai gitu. Nah, habis itu aku disemperin dipukulin lagi. Kamu sempat dipukul? Ya. Di mana? Bertiga sih. Bertiga. Kita dikeroyok semua. Dikeroyok? Iya, bertiga. Ada sekitar 10 orang royok 3 orang ya. Itu nggak imbang kan? Iya. Setelah dipukulin itu ada yang luka nggak kalian? Ada luka sih ada. Ada luka. Ya. Dibawa ke rumah sakit atau? Ya, dibawa ke rumah sakit terus ini. Dari mereka juga ada yang ini sih pingsan. Oh, ada yang pingsan. Ya. Oh, kena balas soalnya. Iya. Oh, gitu ya. Oke, itu. Kalian bawa ke rumah sakit, diobatin, terus ada langkah hukum nggak, maksudnya laporin atau kemana? Ada. Oh, apa yang terjadi waktu itu? Itu kan langsung pas dari situ kan udah diamanin di tempat kejadian itu dulu. Oh, ada polisi? Ya, ditelepon polisi ke situ. Oke. Terus dibawa ke kantor polisi, abangku ini minta bantuan temannya yang di ini LBH. Oh, LBH Jogja. Ya. Dari situ dibantuin dari visumnya, buat visumnya. Didampingi. Ya, didampingi. Buat sampai ke akhir sampai ke laporan polisian. Iya. Sampai terus. di ini apa namanya?
dibicarakan buat selesaiin masalahnya itu. Di mediasi. ya. Di mediasi. Itu di mana pas mediasinya? Mediasinya di kantor polisi. Di kantor polisi, Polsek ya berarti? Iya, Polsek. Aku. Kasihan Bantul ya. Oke, Polsek. Di Polsek, baik. Kan kalian ditemani teman-teman LBH, bikin laporan ke polisian dan sebagainya. Akhirnya kasus itu gimana? Damai atau gimana? Damai. Enggak, sana menerima, sini juga menerima. Sama-sama menerima. Karena ada kesalahpahaman itu. Ya. Oh gitu. Enggak ada tuntutan itu ada. ganti untung enggak ada ya? Oh, kalau itu ganti uang visum aja sih. Oh, ganti visum untuk biaya berobat itu ya? Iya, biaya berobat. Oke, sampai sembuh lukanya atau enggak sih. Enggak, ya sekedarnya aja. Sekedar iya. Kan mereka juga ada korban juga 2 orang kalau nggak salah. Oke, posisinya tapi kan kalian membela diri ya? Membela diri. Orang datang di rumah diajak berantem, ya ada yang pingsan, ada yang luka, kalian karena merasa nggak tahu kan, ya lapor polisi, lapor teman-teman LBH, kemudian dampingi untuk buat laporan kepolisian. Oh gitu ya, itu kapan itu? Jadinya tahun berapa? 2022 ini sih. Awal tahun. 2020? Iya. Oh, belum lama ya? 2022. Oh, 22? Iya. Oh, berarti baru kemarin? Iya. Baru 6 bulan. Oh, gila ya. Orang luar Jawa ingin belajar di sini, mahasiswa dituduh klitik. Iya, dituduh klitik. Biasanya klitik kan anak-anak yang masih usia SMA ya. Nah, ini yang dituduh malah udah usia mahasiswa, baru lulus SMA sih. Oh gitu. Oh, oke. Jadi teman-teman, kita hanya ingin berpesan ya, mungkin karena banyak kejadian kelitih ya Sobat Mitra Wacana, jadi orang suasananya akhirnya mudah terprovokasi, terpancing gitu ya. Tapi sekali lagi kita cuma mau ngingetin bahwa ya jangan mudah menuduh orang gitu ya, karena itu nanti masalah. Ya kalau memang dia kelitih, kalau bukan kan jadi masalah. Kalau benar itu kelitih kan sebaiknya dilaporin ke kepolisian, bukan malah main hakim bersama hakim sendiri, dipukulin, dikeroyok dan lain sebagainya. Karena jatuhnya nanti nama Jogja juga jelek, teman-teman yang mau datang ke sini juga nanti bahwa saya di sana pernah dipukulin tuh misalnya kan. Padahal nggak tahu apa, misalnya seperti itu ya. Tapi untung udah damai ya. Bukan untung, tetapi akhirnya kasus itu nggak dilanjutin ya. Sama-sama menerima karena ada kesalahpahaman. Oke, baik gitu. Kalau selain Mas ini Jainal, ada lagi kejadian unik atau soal makanan misalnya di Jogja yang pas pertama kali kesini nggak cocok atau gimana? Ada nggak? Kalau kamu nggak ada ya? Makanan pedas biasanya ya. Gitu. Kalau ini Cut Nurul, ada kejadian unik yang bisa dibagi nggak ke kita? Misalnya di kos-kosan lah, bahasa lah, soal kendala bahasa atau nggak ada masalah? Apa ya? Saya ini sih pas pertama kesini bingung di arah. Oh, bingung arah. Ya, karena orang sini nyebutnya utara, selatan. Bukan kanan kiri. Iya, sedangkan gitu. Saya biasanya kanan kiri gitu. Oh, terus gitu. Depan gitu. Di sini tuh bilangnya misalkan saya nanya arah banyak nanti ke utara ke selatan gitu, dan saya nggak tahu utara selatan gitu. Nyasar juga aja gitu. Berarti ada tantangan komunikasi soal arah ya, soal penggunaan misalnya arah sini kiri, sana utara. Oke, gitu ya. Unik juga ya. Saya pikir kan utara selatan itu semua orang tahu kalau lintang memang ya, tapi kalau ditanya utara mana ya juga itu. Selain Nurul soal kendala arah itu apa lagi? Oh, silakan Widya dari Kalimantan. Mungkin dari bahasanya. Bahasa. Karena di sini kan lebih dominannya ke Jawa, sedangkan Jawa. saya sendiri nggak bisa bahasa Jawa. Gitu. Indonesia. Iya, jadi pakai bahasa Indonesia. Terus kalau berkomunikasi kadang teman-teman itu pakainya bahasa Jawa. Jadi gitu. kita kayak Apa sih? Iya, kan cuma bahasa dasarnya yang tahu kayak apa sih? Apa gitu kan. Terus kadang kalau panjang bahasa Jawa itu kayak ini apa ya maksudnya kayak gitu. Tapi kalau sekarang gimana? Masih tetap masih loading ya? Iya, masih bisa sedikit gitu. Itu sih. Oh, gitu. Baik. Oh, jadi ada beberapa ini teman-teman Sobat Mitra Wacana, cerita-cerita unik dan cerita-cerita tragis dari Mas Jainal yang dituduh keliti, sampai ada soal bahasa sama soal arah. Ini udah selesai Mas Rabi?
Oh baik, ini ada kalimat penutup nggak dari teman-teman untuk fakultas kesehatan masyarakat tentang yang kita bahas hari ini? Bukan kalimat terakhir ya, nanti kiamat. Penutup aja. Penutup aja. Ada pesan-pesan kesan nggak dari untuk sobat Mitra Wacana di luar sana? Silakan. Masa saya? Saya nantilah. Ayo teman silakan. Kamu aja. Kamu. Oke. Ya soal yang tadi dibahas, soal kesehatan masyarakat, soal kuliahannya juga bisa, soal lingkungan sekitar juga bisa, kesannya itu juga bisa. Ada, silakan. Orang Bantul gimana? Selama perkuliahan ini online dan offline mulai ada kesannya, ayo. Ya silakan. Walaupun pas online ini kan kuliah online, harus tetap semangat. Oke. Jangan sampai semangat kita tuh terkalahkan sama pandemi. Oh luar biasa, pesannya luar biasa. Oh baik teman-teman, kita cukupkan sekian. Ini 60 menit sudah berlalu. Sebentar banget ya. Iya, ternyata kalau rombongan memang asik. Ya gini. Tapi ada pesan yang menarik dari teman-teman diwakili Maradela bahwa tetap semangat. Tetap semangat, jangan putus asa meskipun tidak berguna. Tetap semangat, jangan putus asa dan harus berguna gitu ya. Ya, terima kasih sekian untuk podcast hari ini. Semoga apa yang kita perbincangan mengasihkan dan bisa menambah pengetahuan bagi sobat Mitra Wacana di luar sana. Salam Mitra Wacana dan dadah, sampai ketemu lagi.